Kenapa Chelsea rela gila-gilaan demi Morgan Rogers? Chelsea diam-diam menggelontorkan dana lebih dari 100 juta euro, bahkan hampir menyentuh 150 juta euro hanya untuk satu nama, Morgan Rogers. Seketika dunia sepak bola heboh. Oke, kita semua tahu Rogers itu pemain bagus, tapi apa dia sebagus itu? Dan pertanyaannya, kenapa Chelsea tega buang uang sebanyak itu buat playmaker padahal di sana sudah ada Cole Palmer? Pertama-tama mari kita realistis, pasarnya emang udah ngaco. Elliot Anderson dihargai 135 juta euro, Sandro Tonali 108 juta euro, Mateus Fernandes 100 juta euro. Mereka gelandang hebat, tapi dari segi angka serangan Rogers jelas lebih membunuh. Jadi nggak heran kalau Aston Villa pasang harga setinggi langit untuk aset berharga mereka. Tapi pertanyaannya, apa Chelsea beneran butuh dia? Kan udah ada Cole Palmer. Nah, di sini kejeniusan taktikal masuk. Jangan lupa Chelsea sekarang dipegang Xabi Alonso. Xabi Alonso itu pelatih yang suka memainkan dua pemain nomor 10 sekaligus. Dalam skema 3-4-3 rapat miliknya, Rogers dan Palmer bisa main bareng. Yang satu berkaki kanan dan yang satu berkaki kiri, keseimbangan yang sempurna. Bahkan kalau Alonso pakai dua penyerang, Rogers bisa pasang sebagai second striker atau false nine mendampingi Joao Pedro. Ingat gimana Alonso pakai Grimaldo jadi false nine di Bayer Leverkusen dulu. Dia suka pemain serba bisa, dan Rogers dia bisa memainkan di sayap kanan, sayap kiri, penyerang tengah, sampai gelandang tengah. Pemain kayak gini itu impian semua pelatih. Tapi tahu nggak apa yang bikin transfer ini terasa begitu emosional? Ini bukan soal Rogers datang untuk menggusul Cole Palmer, sama sekali bukan. Ini soal reuni. Morgan Rogers dan Cole Palmer itu sahabat dekat. Mereka tumbuh bareng di Akademi Manchester City. Mereka berjuang dari bawah, mengeringkan keringat bersama sejak kecil. Mereka nggak akan bersaing secara dingin. Mereka justru impiannya adalah berada di satu lapangan lagi, saling melayani dan tumbuh bersama. Bayangin kombinasi chemistry mereka di Chelsea nanti, dan ya bayangin momen ketika salah satu dari mereka mencetak gol. Lalu mereka berdua melakukan selebrasi Cold Ice itu bareng-bareng. Itu bukan sekedar sepak bola, itu cerita persahabatan. Masih banyak alasan gila di balik transfer ini. Tapi sebelum kita lanjut ke rekor-rekor fantastisnya, kalau kamu suka pembahasan santai kayak gini, klik tombol subscribe dulu, bikin channel ini makin berkembang bareng kalian. Jujur ya, statistik Rogers musim lalu itu bicara sangat keras. Dia adalah satu dari hanya dua pemain Inggris yang berhasil mencetak double-double, 14 gol dan 11 assist untuk Aston Villa. Dia top 10 pembuat peluang terbanyak sekaligus salah satu pengangkut bola terbaik di Premier League. Kalau orang-orang bilang Palmer kadang kalah fisik saat dikawal ketat, Rogers adalah antitesisnya. Dia itu monster, dia kuat, tangguh, dan gak takut buat main kotor demi merebut bola kembali. Tapi yang paling mahal dari Rogers bukan cuma fisiknya, melainkan mentalnya di laga besar. Ketika klub keluar uang ratusan juta, mereka butuh penentu penalti di menit akhir. Mereka butuh pahlawan di laga krusial. Dan Rogers sudah membuktikannya. Musim lalu dia cetak gol lawan Spurs, Manchester United, Liverpool, City sampai PSG. Bahkan dia yang mencetak gol dan assist di final Europa League untuk membawa Aston Villa meraih trofi Eropa pertama mereka dalam 30 tahun. Di usianya yang baru 23 tahun, dia udah punya gelar pusat perhatian, pemain muda terbaik, sampai pemain terbaik Eropa. Dan alasan terakhir yang bikin Chelsea makin kebelet adalah pilihan hati Rogers sendiri. Arsenal, sang juara bertahan, udah siap mengajukan tawaran resmi buat dia. Tapi begitu Xabi Alonso menelpon dan membeberkan proyeknya, Rogers tanpa ragu bilang ya untuk Chelsea. Dia menolak sang juara demi proyek di Stamford Bridge. Klub mana yang gak bakal jatuh cinta sama pemain yang secara terbuka memilih mereka dibandingkan rivalnya? Jadi menurut kalian, apakah uang 150 juta euro ini sepadan untuk membawa Rogers bereuni dengan Cole Palmer di bawah asuhan Xabi Alonso? Atau Chelsea yang terlalu nekat? Coba tuangkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi santai di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.